Kita ini ya ngobrol-ngobrol di pohon ini. Iya, Ya pohon ini subhanallah nih. Buah mangganya lebat juga. Gimana? Sekolah di sini senang nggak? senang banget, Ustaz. Senang banget ya. Apa yang membuat anda senang? Gitu. Karakternya bagus di sini. Karakternya bagus, Lebih dominan ke Al-Quran. lebih dominan ke Al-Quran. Kalau Asya, Ana suka di sini, Ustaz. antum suka apa yang suka? Dari sifatnya, dari sifat ustaz-ustaz dari sini, Ustazahnya. fasilitasnya juga. Oh gitu. Terus Ana suka hifzil di sini. Hifzil ya. Hafalan Vivi udah berapa? 1,5 juz, Ustaz. 1,5 juz. Berarti ini mengejar untuk 2 juz ya. Kalau Asya Udah 2 juz, Ustaz. udah 2 juz. Alhamdulillah. Ustaz minta bacain ayat surat apa ya? Antum maunya. Antum juz berapa? 29. Juz 29 sama juz 30. Iya. Al-Waqiah juz 9 itu kan? Enggak ya? Tabarakalladzi. Surat apa? Al-Mulk. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum azabas sa'ir. Ayat 30 ya. Ayat 30 surat Al-Mulk. Tunggu, Ustaz. Tunggu. Qul Ara'aytum in ahlakani Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. sebelum Qul huwa ar-rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Sebelumnya Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min azabin alim. lagi sebelumnya Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Oke. Baik. Al-Mulk ini artinya apa? Kerajaan. Kerajaan. Kerajaan.
Al-Mulk artinya kerajaan. Coba Asya lagi, surat Al-Jin. Al-Jin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. Lanjutin, Sufi. Udah hafal. Surat terakhirnya apa coba? Karena itu baru dikit baru Ustaz. Iya alama. Liya'lama an qad ablagu. Pak. Liya'lama an qad ablagu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Bisa tuh. Kan luar biasa ya. Memang Al-Quran ini memberikan hal yang luar biasa. Iya. Banyak orang-orang yang istimewa karena Al-Quran. Hampir semua yang berinteraksi dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi orang-orang yang istimewa, menjadi tempat-tempat istimewa. Al-Quran itu turun di mana? Di mana? Pertama kalinya. Ya. Buat siapa? Iya, di mana itu? Kota mana? Kota Mekah sama kota Madinah. Akhirnya kota Mekah menjadi tempat yang suci. Ya, semua orang Islam ke sana. Tempat yang suci, tempat yang dimuliakan. Madinah pun juga demikian. Nanti ada Madinah, ya, tanah suci Mekah Al-Mukarramah, tanah suci Madinah Al-Munawwarah adalah tempat yang tidak akan dikunjungi oleh Dajjal. Tidak didatangi oleh Dajjal. Masya Allah. Kemudian Al-Quran turun kepada siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah penghulunya para nabi. Nabi yang dimuliakan, penghulunya para nabi. Allah menurunkan Al-Quran lewat malaikat siapa? Jibril. Malaikat Jibril juga penghulunya para malaikat. Al-Quran turun pada bulan apa? Bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan. Akhirnya bulan Ramadan juga Sayyidus Suhur, penghulunya para bulan. Bulan yang dimuliakan. Pada hari apa? 11 Ramadan. Iya, harinya. Jumat. Maka hari Jumat juga menjadi penghulunya hari. Jadi hari rayanya umat Islam. Hari yang sangat dimuliakan. Orang yang melakukan kebaikan di hari Jumat, maka dilipat gandakan. Nah, kalau antum pengen juga dimuliakan oleh Allah, maka sering berinteraksi dengan Al-Quran. Berada dalam barisan-barisan orang-orang yang berada dalam yang memuliakan Al-Quran. Maka dimuliakan nanti. Ya kan? Nah, salah satunya di Andalas Cendekia itu ada 7 prinsip Andalas Cendekia. Yang pertama itu memulai sesuatu dengan basmalah. Itu apa? Bukan hanya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, tapi meyakini Allah adalah Tuhannya. Yang selanjutnya, tempat bersandarnya itu hanya kepada Allah. Dan Allah telah memberikan petunjuk, pedoman kepada kita Al-Quran. Maka kita harus menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman kita.
Dia sebagai hudan. Hudan itu apa? Tunjuk. Petunjuk. Syifa, Penyembuh. penyembuh dari segala penyakit-penyakit yang ada di kita. Penyakit kita itu apa kira-kira? Ain. Apa? Ain. Ain. Apalagi? Demam. Antum pernah sakit apa, Vivi? Batuk. Batuk. Flu. Yang penyakit yang bahaya itu adalah berada di penyakit hati. Dan tidak yang lain obat hati itu tidak bisa hanya dengan obat-obat kimia, tapi dengan Al-Quran. Obat hati ada 5 perkara. Yang pertama, baca Al-Quran dan maknanya. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Tuh kan. Apalagi yang kedua? Berkumpul dengan orang-orang soleh. Apa yang ketiga? Zikir malam, perpanjanglah. Yang keempat, berpuasa. Sekarang berpuasa? Puasa. Latihan ini bulan Rajab nih, ya kan? Bulan Rajab, puasa. Berpuasa. Yang kelima, sholat tahajud. Ya, sholat tahajud. Tombol hati, ya kan? Ada tombol hati, tombol galau. Antum pengen tombol hati atau tombol galau? Kenapa tombol hati? Itu baca Al-Quran dan maknanya. Baca Al-Quran. Oke, Ustaz uji antum. Anak Nabi ada berapa orang? 7. Siapa aja? Wasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Rukayah, Mukulsum, Fatimah. Oke. Surat An-Naziat ada berapa ayat? Apa artinya? Malaikat yang mencabut. Malaikat yang mencabut. Bagus. An-Naba itu bercerita tentang apa? Tentang hari kiamat. Coba ceritain tentang bagaimana tuh. Kira-kira beberapa arti saja. 1 sampai 5. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Yang keras, yang keras. Anin naba'il azim. Tentang berita yang besar hari berbangkit. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Yang dalam hal itu mereka berselisih. Kalla saya'lamun. Tidak, kelak mereka akan mengetahui. Tsumma kalla saya'lamun. Sekali lagi tidak, kelak mereka akan mengetahui. Ya Allah, Masya Allah. Jadi luar biasa ya. Memang sebenarnya Al-Quran ini tentang kisah-kisah, tentang cerita-cerita. Jadi kalau kita membaca Al-Quran akan menjadi hal yang sangat luar biasa. Gitu ya. Jadi Al-Quran jangan sampai hanya sekedar kita letakkan di tempat-tempat rumah kita, tapi harusnya dibaca. Bukan hanya dibaca, tapi dihafalkan. Bukan hanya dibaca, dihafalkan, tapi juga harus dipahami. Bukan hanya dipahami, tapi diamalkan. Itulah yang karakter Al-Quran. Ada juga orang yang hafal Al-Quran, tapi nggak ngamalin Al-Quran. Maka jangan sampai kita cuma hafal, tapi nggak mengamalkan. Ya. Manusia abad 21 yang dia punya
dasar, punya pondasi yang dia meyakini Allah Tuhannya, memberikan tempat bersandarnya itu hanya kepada Allah. Akhirnya orang-orang seperti ini dia akan sukses. Kenapa? Rasulullah itu bilang loh, ternyata orang cerdas itu bukan orang yang profesor doktor. Tahu? Orang yang cerdas itu adalah belum mengamalkan, belum. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengingat kematian. Ya. Kenapa Ustadz? Orang cerdas itu ada orang yang mengingat kematian. Contohnya hari ini, antum sebagai seorang pelajar, antum belajar, ya kan? Kalau antum belajar mengingat mati, mungkin sebentar lagi saya mau mati. Kira-kira belajar antum sungguh-sungguh atau tidak? Sungguh ya kan? Karena apa? Bisa jadi itu belajar terakhir gitu. Betul ya? Akhirnya bisa sukses enggak kalau belajar sungguh-sungguh? Bisa pinter enggak? Bisa. Antum sebagai anak bagi orang tua antum, betul? Ketika antum bantu orang tua antum, ketika antum berbakti sama orang tua antum dan mengingat mati, kira-kira antum berbakti yang terbaik, membantu yang terbaik, atau yang biasa-biasa aja? Yang terbaik. Akhirnya menjadi anak yang berbudi kepada orang tua. Betul nggak? Kalau antum sholat dan antum mengingat mati, sholat yang kayak apa? Khusyuk. Yang sembarang enggak? Enggak, karena bisa jadi itu sholat terakhir. Kalau antum nanti sudah bekerja, mencari nafkah, dan ingat mati, kira-kira bekerjanya males-malesan atau semangat? Serius, semangat. Tuh, orang cerdas adalah orang yang ingat mati, bukan profesor doktor. Banyak hari ini profesor doktor tapi nggak ingat mati, akhirnya jadi koruptor, ya kan? Ditangkap KPK, di penjara. Banyak orang kaya tapi nggak ingat mati, tapi kekayaannya untuk beli narkoba. Gitu. Oke ya, sip. Terima kasih, kita ngobrol-ngobrol hari ini ya. Semangat terus ya, sehingga Ustadz ingin mungkin 15 tahun, 20 tahun yang akan datang Asya, datang Vivi, sudah menjadi seorang dokter, hafal Quran, paham Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, yang juga ingat mati terus menerus. Ustadz takut ingat mati. Ngapain Ustadz takut? Antum takut atau semangat tidak takut sekalipun, antum juga akan mati. Betul nggak? Betul. Lebih baik ingat terus. Oh, sebentar lagi saya mati. Antum tahu kapan mati? Enggak. Ada yang komplain ke Ustadz, Ustadz, Anda tahu mati kapan, Ustadz? Tahu nggak? Enggak kan? Maka ingat aja mati. Maka membuat semangat kita. Paham ya? Makasih ya. Assalamualaikum Ustaz. Oke ya, makasih ya.